Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggita Gifty Suci Ayuni. Saya akan berpresentasi tentang mekanisme kerja otot. Otot memiliki kemampuan berkontraksi, memendek dan menebal, dan berelaksasi kembali ke keadaan semula dan mengendur. Saat otot memendek atau berkontraksi maksimal disebut dalam keadaan tonus. Tonus biasanya diikuti dengan relaksasi. Jika tidak diikuti dengan relaksasi dapat mengakibatkan kejang atau tetanus. Mekanisme kontraksi otot adalah pelepasan asetilkolin neurotransmitter dipicu oleh impuls saraf yang mencapai ujung saraf motorik. Komponen struktur otot yang berperan dalam kerja otot yaitu: pertama, miofibril, berbentuk silindris yang memanjang sepanjang otot lurik dan mengandung filamen aktin dan miosin. Selanjutnya ada sarkomer, yaitu unit struktural dan fungsional terkecil dari kontraksi otot pada miofibril. Sarkomer dibagi menjadi pita H, A, dan I. Selanjutnya aktin, yaitu filamen kontraktil yang tipis serta memiliki sisi aktif dan situs pengikatan. Setelah itu ada miosin, protein filamen yang lebih tebal dan memiliki penonjolan yang dikenal dengan kepala miosin. Setelah miosin ada tropomiosin, sebuah protein aktin mengikat yang mengatur kontraksi otot. Dan troponin, yaitu protein kompleks yang melekat pada tropomiosin. Mekanisme kontraksi otot disebut dengan sliding filamen model karena berkaitan dengan gerakan meluncur dari filamen tebal dan tipis. Pada filamen tebal atau miosin terdapat bagian yang mirip kepala yang berfungsi untuk mengait filamen tipis atau aktin. Kaitan dari kepala miosin inilah yang menyebabkan terjadinya gerakan meluncur yang menimbulkan otot berkontraksi. Tahapan mekanisme kerja otot. Pertama, kepala miosin akan mengikat ATP sebagai sumber energi untuk terjadinya kontraksi. Kedua, kepala miosin akan menguraikan ATP menjadi ADP dan fosfat organik dan menggunakan energi yang timbul dari pemecahan ATP tersebut. Setelah mendapat energi dari ATP, kepala miosin akan berikatan dengan aktin. Kemudian terjadi pelepasan ADP dan fosfat anorganik yang menyebabkan kepala miosin bergerak sehingga menggerakkan aktin. Selanjutnya, kepala miosin yang menangkap ATP selanjutnya baru akan menyebabkan kepala miosin melepaskan diri dari aktin dan siklus akan berulang kembali. Proses melepas dan pengambilan energi. Sumber energi untuk gerak otot. Pertama, ATP atau adenosin trifosfat. ATP terurai menjadi ADP atau adenosin difosfat dan energi. Selanjutnya ADP terurai menjadi AMP, yaitu adenosin monofosfat dan energi. Kedua, kreatin fosfat. Kreatin fosfat akan terurai menjadi kreatin, fosfat, dan energi. Pemecahan ATP dan kreatin fosfat berfungsi untuk menghasilkan energi pada saat kontraksi otot. Proses tersebut tidak memerlukan oksigen, sehingga fase kontraksi disebut fase anaerob. Yang ketiga, glikogen atau gula otot. Glikogen dilarutkan menjadi laktasidogen. Laktasidogen diubah menjadi glukosa dan asam laktat. Glukosa diubah menjadi CO2, H2O, dan energi. Proses tersebut terjadi pada saat otot relaksasi menggunakan oksigen. Sehingga fase relaksasi disebut fase aerob. Jika terkandung banyak asam laktat di dalamnya, otot terasa lelah, asam laktat akan dioksidasi dengan menggunakan oksigen.
Jika otot mendapatkan rangsang, asetilkolin dalam otot akan membebaskan ion kalsium yang merangsang pembentukan aktomiosin sehingga mengakibatkan otot berkontraksi. Apabila sudah tidak ada rangsangan, ion kalsium akan direabsorpsi. Akibatnya, konsentrasi ion kalsium berkurang dan ikatan antara aktin dan miosin terlepas. Dengan demikian, sarkomer akan memanjang dan otot dalam keadaan relaksasi. Kontraksi otot memerlukan energi. Energi tersebut disuplai dalam bentuk energi kimia. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.